Sampah merupakan produk sisa yang sering kita sepelekan. Ukurannya yang kecil dan dirasa tidak bermanfaat sering kita buang seenaknya. Namun, tahukah kamu kalau sampah kecil yang kamu buang setiap hari berkontribusi menghasilkan ribuan ton sampah Indonesia setiap harinya? Mengutip dari data KLHK tahun 2020, dari 524 kabupaten atau kota madya di Indonesia, menghasilkan 67,8 juta ton sampah per tahun dan 30%-nya tidak tertangani. Bisa dibayangkan jika sisa sampah yang tidak tertangani ini menumpuk selama setahun, maka tumpukan sampahnya dapat menutupi Gunung Anak Rakatau. Jumlah sebesar ini tentunya menjadi masalah bagi kehidupan kita dan tidaklah mudah untuk diatasi. Lui Gajah, Jawa Barat, 21 Februari 2005. Hujan deras berpadu dengan konsentrasi gas metan dari tumpukan sampah berubah menjadi longsoran yang mematikan. Bak gelombang tsunami, gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter tersebut menghantam pemukiman warga hingga 1 kilometer lebih jauhnya. Beberapa perkampungan warga luluh lantak tertimbun sampah dan bahkan menghapus kampung Cilimus dan kampung pojok dari peta Indonesia. 157 korban jiwa dan sejumlah kerugian material lain melayang. Musibah ini tercatat dalam sejarah Indonesia untuk kali pertama ratusan nyawa melayang akibat tertimbun sampah. Memori itu kian redup seiring perjalanan waktu. Tapi tidak bagi masyarakat adat Cirende, Kota Cimahi. Hal ini menggugah dan menyadarkan kita semua akan pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan kita. Beberapa penggiat lingkungan, akademisi, aparatur pemerintah, dan kalangan lain yang memiliki kepedulian akan masalah sampah berinisiatif membentuk Indonesia Solid Waste Association atau dikenal dengan nama INSWA, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada penanganan sampah di Indonesia. Dengan wajah baru dan semangat baru, organisasi yang berafiliasi dengan International Solid Waste Association ini kemudian berkembang menjadi wadah komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan aksi nyata yang konstruktif dan kolaboratif untuk mencari solusi pengelolaan sampah di negeri kita yang semakin baik. Dari hasil studi, penelitian, dan pengalaman yang dilakukan oleh INSWA, formula terbaik dalam pengelolaan sampah yang ideal harus mengakomodir 5 aspek berikut secara berkesinambungan. 1. Aspek hukum. Aspek ini merupakan aspek paling dasar dalam sistem pengelolaan sampah suatu negara. Melalui 8 tahun perjuangan, INSWA bersama pemerintah berhasil mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dengan undang-undang ini diharapkan segala perencanaan kebijakan dan peraturan yang menyangkut semua pihak terkait dalam masalah ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Dengan undang-undang ini, diharapkan tahapan law enforcement dalam pengelolaan sampah dapat diterapkan untuk menciptakan disiplin bersih di masyarakat Indonesia. 2. Aspek kelembagaan. Dalam sebuah sistem tata kelola sampah, pembagian peran dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder terkait sangatlah penting, sehingga tidak ada tumpang tindih peran dan lempar-melempar tanggung jawab seperti yang terjadi saat ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peran regulator dan operator harus jelas dan dapat berkoordinasi serta bekerja sama dengan masyarakat dengan prinsip kemitraan, sehingga dapat saling mendukung dalam menciptakan sebuah sistem pengelolaan yang terpadu. 3. Aspek pembiayaan. Setiap proses yang dilakukan dalam sistem pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari pengangkutan awal dari sampah penduduk menuju TPS, pemilihan di TPS, pengangkatan menuju TPA, hingga pengelolaan sampah di TPA. Artinya, diperlukan sebuah manajemen biaya yang efisien dengan memperhitungkan semua biaya, serta skema pembiayaannya sehingga beban pembiayaan tidak tertumpu pada pemerintah semata dan pelaku-pelaku kebersihan dapat memperoleh manfaat tambahan dari jasa yang mereka lakukan. 4. Aspek sosial budaya. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan dan sistem pengelolaan sampah yang dibuat,
tidak akan berjalan baik apabila tidak tersampaikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Komunikasi yang baik dan berkesinambungan menjadi kunci kesuksesan dalam mengaplikasi seluruh aspek yang merujuk pada perubahan perilaku, dari semula tidak terlalu peduli dengan kebersihan menjadi lebih sadar, butuh dan cinta akan kebersihan yang mengarah pada pembentukan budaya bersih. 5. Aspek teknologi. Aspek ini merupakan infrastruktur pelengkap yang menjadi puncak dari sistem pengelolaan sampah terpadu. Pemahaman dan kesadaran yang cukup dari seluruh stakeholders membuat pemilihan dan pengaplikasian teknologi dalam sistem menjadi optimal dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan kita. Yuk, mari kita bersama-sama membangun pengelolaan sampah yang benar mulai dari sekarang, karena sampahku tanggung jawabku dan kebersihan adalah investasi.